يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Iman itu adalah mengimani Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, juga mengimani takdir khairihi wa syarrihi, entah baiknya takdir tersebut atau buruknya, baiknya apa yang ditakdirkan atau buruknya apa yang ditakdirkan. Wa hulwihi wa murrihi min Allah Ta'ala, dan manisnya takdir atau pahitnya takdir itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menghadapi yang baik dari takdir itu butuh iman, dan menghadapi yang pahit atau buruk dari takdir itu juga butuh iman. Maka seseorang yang kurang menerima takdir menunjukkan imannya kurang menerima apa yang terjadi dari takdir. Maksudnya kurang menerima di sini, yakni dia mempertanyakan kenapa harus seperti ini dari Allah. Bukannya introspeksi, malah menggugat dan tidak menerima apa yang Allah Ta'ala takdirkan padanya, walaupun itu pahit. Maka kurang imannya. Seseorang ketika dia diberi nikmat, rata-rata manusia akan apa? Akan ridha. Namun ketika diberi ujian atau musibah, umumnya memang tidak suka. Ketidaksukaan akan apa yang terjadi tidak membolehkan kita untuk tidak terima pada sang pemberi takdir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidaksukaan kita akan apa yang terjadi dari kepahitan atau keburukan itu tidak membolehkan kita, tidak melazimkan kita harus atau boleh untuk tidak menerima Allah Ta'ala atau menggugat Allah dan mempertanyakan keputusan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kadang di film-film atau sinetron mempertanyakan, ya Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Jangan tanya seperti itu, tanya dirimu. Begini dan begitu itu karena ulah tanganmu. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang tidak puas dengan kehidupannya, apalagi sampai titik niatan untuk bunuh diri, menunjukkan dhaif, lemah imannya. Dan seseorang yang bersabar, kemudian dipupuk keyakinan dia pada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kuatnya iman dia. Dan dari segi gender, sebenarnya masalah iman naik turun itu bisa laki atau perempuan. Tetapi kalau soal masalah menerima takdir atau tidak, banyak sekali dari kalangan perempuan yang lemah imannya karena lebih bermain ke perasaan dibandingkan logika dan ilmu. Sehingga akalnya itu termahjub, tertutup, kurang akal. Akhirnya perasaan yang bermain, keluarlah kalimat-kalimat kufur kadang-kadang, baik kufur nikmat atau kufur pada Allah Azza wa Jalla, itu bisa terjadi. Maka hal yang seperti ini merupakan bentuk lemahnya iman. Ada satu keluarga
yang Allah Ta'ala berikan karunia pada keluarga itu keislaman yang cukup baik dari orang tuanya, bapak ibunya, dan juga anak-anaknya. Keislamannya cukup baik. Kemudian ada beberapa dukun yang ingin menyantet orang tuanya. Qadar Allah nggak kena, nggak bisa. Jadi nyantet itu bukan hal yang begitu saja mudah langsung, kecuali kalau misalnya orang lemah imannya. Namun kedua orang tuanya rajin zikir, rajin baca Quran, keluarga yang rajin baca Quran dan seterusnya, maka sihir tersebut tidak mengenai target, yaitu orang tuanya, malah justru mental dan beralih jinnya atau syaitannya ke anggota keluarga yang dirasa lemah iman atau lemah hatinya, lebih suka bermain di masalah perasaan. Akhirnya yang kena anak perempuan, di antara anak perempuan yang paling perasa, paling sensitif, dan paling mudah overthinking dan halu, kena akhirnya. Yang tadinya bukan anak perempuan ini yang kena santet harusnya, tapi malah beralih kepada dirinya. Karena apa? Lemah iman. Lemah iman. Jadi lemah iman terhadap takdir dan lainnya dari iman-iman ini itu mudah menjadi sarang bisikan syaitan. Ya. Dan di antara yang membuat lemah iman adalah lebih mempertimbangkan perasaan dibandingkan ilmu. Itu lemah. Orang kalau pakainya perasaan dibandingkan ilmu, lemah dia. Lemah. Orang yang lebih memberatkan emosi, marah, itu sudah orang lemah itu. Makanya kata Nabi SAW, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang betul-betul pandai gelut. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang tetap bisa memegang dirinya, menahan dirinya ketika lagi marah. Tetap tahan, ini baru orang kuat, karena tidak mengandalkan emosinya, melainkan mengendalikannya. Tapi itu tentang al-iman. Kemudian At-Tahawi rahimahullah meneruskan kalimat, wa nahnu mu'minuna bidzalika kullih. Kita mengimani semua dari rukun iman tadi. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan antara satu dengan lainnya dari para rasul. Ini sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 285, la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bihi. Dan kita Ahlussunnah membenarkan, mempercayai seluruh dari mereka atas apa yang telah mereka bawa dari risalah kerasulan mereka, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang kita menuju ke permasalahan ahlul kabair, pelaku dosa besar, dan itu adalah inti dari, atau itu adalah tema yang lebih kita titik beratkan di pembahasan kali ini, di sesi kali ini. Berkata At-Tahawi rahimahullah, dan ini pembahasan yang sangat penting, berkata wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin finnar la yukhalladuna idza matu wa hum muwahhidun. Ini kaidah penting sekali. Pelaku dosa besar dari umatnya Nabi Muhammad itu kelak di neraka, tapi mereka tidak diabadikan di neraka jika mereka mati dalam keadaan beriman, bertauhid. Saya ulangi. Pelaku dosa besar dari umatnya Nabi Muhammad SAW itu kelak di neraka, tapi tidak diabadikan di neraka kalau mereka mati dalam keadaan masih bertauhid, namun masih menyimpan dosa besar. Ini bukan kemastian, melainkan apa? Melainkan hukum asalnya. Seorang yang melakukan dosa besar terancam masuk neraka. Hukum asalnya seorang yang melakukan dosa besar terancam masuk neraka.
kalau misalnya pelaku dosa besar ini kafir kepada Allah atau mati dalam keadaan musyrik atau kafir, maka abadi di neraka karena kekafiran dan kemusyrikannya. Namun kalau orang ini adalah ahli tauhid, bertauhid, maka urusan di akhiratnya itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a ghafara lah wa in syaa'a 'adzabah. Kalau Allah berkehendak, Allah taala bisa saja mengampuni dosa besar itu. Kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah taala juga mengazabnya. Jadi dosa besar sebesar apapun itu, selama bukan kekufuran dan bukan syirik akbar, itu masih ada posibilitas diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena orang ini masih bertauhid. Namun posibilitas tidak diampuni juga tetap ada. Jadi itu bergantung pada kehendak Allah, terserah Allah. Kalaupun misalnya tidak Allah ampuni, tidak Allah ampuni, dia mati, maksudnya orang ini mati dalam keadaan bertauhid, punya iman, namun masih menabung dan menyimpan dosa-dosa besar. Kalau Allah Ta'ala di akhirat nanti tidak ampuni orang ini, berarti dia masih punya dosa besar, maka Allah Ta'ala akan memasukkannya ke neraka, namun tidak diabadikan di neraka. Pada waktunya nanti akan Allah Ta'ala angkat melalui juga syafaat, diberi syafaat, kemudian akan Allah kembalikan ke surga, tamannya ahli tauhid. Wa in lam yakunu taibina ba'da an laqullaha 'arifina mu'minin. Walaupun mereka belum taubat setelah mereka belum taubat, mati dalam keadaan belum taubat. Setelah mereka kemudian ketemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan 'arifin, yaitu mengetahui akan Allah dan dalam keadaan beriman. Maka kata di sini masalah berkaitan dengan dosa, jemaah sekalian. Di surat Az-Zumar ayat 53, dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sesuai dengan bagaimana prinsip Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang banyak menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa-dosa yang banyak. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menegur, memberikan tanbih dan memberikan arahan pada hamba-hambanya yang banyak menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa-dosa yang besar yang mereka lakukan di dunia ini. Sekarang pun kita sedang ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini seruan kepada orang-orang namun tidak dengan nama. Bukan ya Muhammad, ya Ahmad, ya fulan, bukan. Tetapi dengan sifat. Dan ajaibnya di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang ini dengan dua sifat. Satu, sifat yang ada sisi pemuliaan. Yang kedua, sifat yang ada sisi penghinaan, perendahan. Yang pertama, qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah Ta'ala menyeru hamba-hambanya, dan Allah nisbatkan kehambaan mereka ini dengan diri Allah Azza wa Jalla, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Maka ini idhafatu tasyrif, penisbatan yang memuliakan orang-orang ini. Wahai hamba-hambaku, kalian hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana kalian ini adalah orang-orang yang, ini sifat yang kedua, menzalimi diri kalian sendiri dengan apa? Dengan banyak berbuat dosa. Yang kedua ini perendahan. Jadi satu sisi ya ibadi mengingatkan kita bahwa kita ini masih dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah tegur. Ya.
namanya ditegur itu sebenarnya masih dianggap. Kalau dianggap oleh raja itu berarti masih dimuliakan. Kalau masih dianggap sama Allah itu berarti masih dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun iya kita berlumuran dosa, betul, kita berlumuran dosa. Tapi ketika Allah Ta'ala masih mau menegur kita, itu berarti kita masih diharapkan dan dimuliakan. Masih ada jalan menuju kemuliaan. Ya, maka begitu jemaah sekalian, maka orang-orang yang dia mereka manusia dengan kita ya, dengan banyaknya dosa, kemudian Allah Ta'ala berikan musibah buat kita sebagai hukuman dan teguran atas dosa yang kita lakukan, maka sejatinya itu adalah kebaikan dan hikmah dari Allah Azza wa Jalla, perhatian Allah untuk kita. Dan justru orang-orang yang diberikan istidraj dan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla terus melakukan dosa tanpa titik dosanya, tanpa titik, terus menerus, dan Allah biarkan sampai mati orang ini, maka justru ini musibah yang berlarut. Justru ini khidlan, penelantaran, ditelantarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala menisbatkan ibad, hamba-hamba ini kepada dirinya, ya ibadi, wahai hamba-hamba. Subhanallah, masih Allah muliakan ini. Namun Allah sebut kekurangan mereka, yaitu alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang kalian ini banyak berbuat dosa. Dan orang yang banyak berbuat dosa kadang pengen kembali ke Allah, cuman nggak punya jalan, nggak tahu aksesnya. Kadang ketidaktahuan akses itu disebabkan memang tidak ada ulama, dai, tidak ada wasilah yang bisa mengantarkan dirinya kepada pertaubatan terhadap Allah. Atau kadang-kadang akses itu ditutup karena rasa malu yang berlebih terhadap Allah. Mau taubat tapi malu. Tapi kadang-kadang bisikan syaitan, mau taubat tapi malu. Kadang-kadang bisikan syaitan yang menutup dan memberi hijab antara diri dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, la taqnatu min rahmatillah. Kalian banyak dosa, tapi kalian hambaku, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Subhanallah, subhanallah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena betapa banyaknya ahlul kabair, pelaku dosa besar yang mau taubat, tapi saking malunya atau nggak enakan atau gimana, maka putus asa. Kayaknya orang kayak saya nggak bakal diterima nih taubatnya. Itu dari syaitan, bisikan syaitan. Jangan merasa bahwasanya Allah itu menutup. Enggak, yang menutup diri, yang menutup pintu pertaubatan itu justru rasa malu kita, justru teman-teman yang menyeret kita. Itu yang menutup pintu taubat itu. Sementara Allah membuka lebar-lebar pintu taubat bagi siapapun yang masih jiwanya dikandung raganya, yaitu yang masih hidup. Maka Allah Ta'ala buka kesempatan untuk bertaubat. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Termasuk bentuk keputusasaan adalah ketika seseorang memiliki dosa yang rutin, kemudian dan rutinitas dosa tersebut sudah berlarut dan menjamur pada dirinya selama bertahun-tahun, bahkan 10 tahun, 20 tahun, dan kemudian dia mengatakan, orang kayak saya mah susah Pak taubatnya. Subhanallah, kenapa antum melakukan hal seperti itu? Orang kayak saya mah udah berkarat kayak gini mah gimana mau taubat, saya udah kecanduan. Subhanallah, antum tidak punya Allah apa? Allah itu muqallibul qulub, Allah itu membolak-balikkan hati. Allah bisa mengubah segalanya mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa antum tutup celah itu? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai terjadi keputusasaan. Ya. Lihat bagaimana hadis Nabi SAW tentang seseorang yang dia membunuh 99 orang. 99 orang jemaah. Satu orang aja kalau sekarang dibunuh, maka syariat Islam dibunuh dengan sengaja ya. Maka syariat Islam menerapkan hukum qisas. Satu orang tok itu. Satu orang saja. Kalau dibunuh dengan sengaja tanpa hak, maka qisas
terjadi kecuali kalau dimaafkan oleh keluarganya korban. Apalah lagi kalau misalnya 99, gitu kan? Betapa dosanya besarnya luar biasa. Kalau misalnya ada satu jemaah komplotan orang, ada brain, ada otak pembunuhannya, dan ada 10 orang yang mengeksekusinya, itu aja dalam fikih bukan satu orang doang yang akan dikisos. Semua yang get involved dalam hal ini, dalam pembunuhan ini, dan pembunuhan berencana ini, itu semuanya dihukumi hukum kisos. Satu yang mati sebagai korban, 11 atau 12 pelakunya itu semua juga dikisos. Bayangkan, untuk menghormati satu nyawa muslim. Sekarang kalau misalnya ada seorang pembunuh 99 nyawa, gimana itu dosanya? Satu nyawa aja dari nyawa yang tanpa hak untuk dibunuh oleh manusia, itu dosanya luar biasa besarnya. Apalagi dikalikan 99. Ini orang, lihat bagaimana kita ambil sampel dari hadis Nabi ini. Orang ini 99 nyawa sudah dimatikan, dan mentalnya tuh mental pembunuh gitu loh. Mental pembunuh. Dia mau taubat, lihat. Ya. Namanya manusia itu kalau Allah sudah bolak-balikkan hatinya itu nggak bisa menolak. Sebesar apapun dosanya. Kalau orang ini pengen taubat, Allah gerakkan untuk pengen taubat. Maka kemudian dia pun mencari di penduduk sekitar, coba saya mau bertanya, siapa di antara kalian, tolong tunjukkan kepada saya orang yang paling alim. Alim itu berilmu, Pak. Kalau di Indonesia kan alim itu yang kelihatan alim. Alim itu ya pakaiannya alim gitu. Ya, padahal alim artinya orang yang punya ilmu. Maka ditunjukkan oleh orang rakyat sekitar itu fulan. Ternyata ditunjukkan seorang abid, bukan alim. Abid itu ahli ibadah. Ahli ibadah itu banyak malah justru nggak punya ilmu tapi rajin ibadah. Maka dia pun kemudian konsultasi sama ahli ibadah ini. Ini saya sudah membunuh 99 orang, saya pengen taubat. Apakah masih bisa saya taubat? Apa kata orang kata abid ini? Pas kayak gini aja mau taubat. Orang kayak antum itu mana mungkin diterima taubatnya, udah kebanyakan dosanya. Maka ya namanya killer ya, pembunuh seperti ini digituin, ya tambah marah dia. Akhirnya digenapin 100, dibunuh itu abid dengan mati kematian yang konyol karena fatwa nyeleneh. Lihat, kadang fatwa yang salah itu korbannya bisa nyawa loh, hati-hati ya. Nah, kemudian akhirnya dia nyari lagi, tanya ke orang, jangan tunjukkan saya ke ahli ibadah, tunjukkan saya ke ahli ilmu. Maka ditunjukkan ke fulan, ahli ilmu fulan. Tayyib, ketemu, ya Syekh, saya sudah tadinya 99 orang saya bunuh, saya genapin 100. Saya pengen taubat, masih bisa terima nggak saya taubat? Iya, masih bisa terima. Subhanallah, masih bisa terima. Lihat, ilmu itu kadang-kadang bertabrakan dengan emosi. Sekarang kalau orang yang pakai emosi, apalagi keluarga korban misalnya, ya, itu ketika ditanya misalnya, ini udah 100 kali ngebunuh, kalau pakai emosi jawabnya, bakal orang kayak ente, gitu kan, marah. Gitu. Tapi kalau pakai ilmu, ilmunya dulu, emosi nggak usah dipakai, ilmunya. Oh, bisa, insya Allah. Tapi dengan syarat betul-betul tobat dan kamu hijrah. Jangan di daerah tempat kamu biasa membunuh, karena kamu akan balik dari taubatmu kembali bunuh lagi. Yaitu kamu hijrah ke daerah yang saya tunjukkan, di sana insya Allah orang-orang saleh, daerah yang lebih afdal. Maka dia pun ingin bertaubat dan dia ikhtiar dengan cara hijrah. Dengan cara hijrah. Hijrah di sini maknanya adalah pergi dari tempat ke tempat lainnya. Maka dia pun mengadakan perjalanan itu dan mati di tengah perjalanan, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, mengampuni dosa-dosanya. Lihat, boleh jadi dosa kita secara individual di kesendirian kita kepada Allah Azza wa Jalla itu
mungkin lebih ringan dibandingkan dosanya si fulan yang telah membunuh 99 jadi 100 itu. Tapi ternyata kalau memang dia jujur mau taubat dan dia tidak give up dengan keadaan dirinya, maka Allah tunjukkan. Makanya dalam salah satu kitab Syarah Al-Wasiyah As-Sughra, Al-Wasiyah As-Sughra ini karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disyarah oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Dalam masalah dosa, khati'ah, dosa, seseorang sebanyak apapun dosa, kata Syekh Sulaiman, seseorang sebanyak apapun dosanya itu jangan serahkan perkaranya pada setan. Maksudnya apa? Kok menyerahkan perkara? Seseorang kalau dia banyak dosa, pengen taubat namun putus asa, kayaknya orang kayak saya nggak bakal taubat deh, kayaknya orang kayak saya nggak terima taubat. Ini sama dengan menyerahkan urusan kepada setan, memenangkan setan. Setan bergembira dengan kalimat seperti ini. Tapi kalau antum jujur, kalau kita jujur pengen taubat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, yang mana maksiat itu udah gak enak lagi pas lagi puasa, maka kalau jujur Allah arahkan, pasti Allah arahkan, wallahi Allah arahkan. Adapun kalau selama ini saya itu pengen taubat loh, tapi kok kayaknya susah ya, Allah nggak marahin saya, boleh jadi bukan karena itu, karena Anda belum jujur, belum minta, belum jujur. Ya, maka bertaubatlah, karena kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mampu untuk mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ya, baik. Seorang muslim jemaah sekalian, idza ijtanabal kaba'ir wa addal fara'id, seseorang kalau menghindari dosa-dosa besar dan melakukan kewajiban-kewajiban, kaffarallahu anhu as-saghair, Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kecilnya dan memperbanyak pahalanya. Dan dosa besar itu adalah ma yatarattabu 'alaiha haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah aw al-la'nah aw al-ghadab aw alhaqa ba'dhum nafy al-iman. Dosa besar itu adalah dosa yang ada konsekuensi hukum had di dunia. Ini salah satunya hukum had di dunia. Di antara contohnya yaitu mencuri, karena hukum hadnya potong tangan. Zina, hukum hadnya rajam atau cambuk, maka itu dosa besar. Kemudian awwa'idun fil akhirah, atau mendapatkan ancaman di akhirat, ya, misalnya mendapatkan ancaman masuk neraka, mendapatkan ancaman akan dipotong bibirnya dengan api neraka misalnya, mendapatkan ancaman dikubur, ya, seperti ghibah, seperti namimah, adu domba, dan seterusnya. Awil la'nah, atau laknat seperti misal Rasulullah SAW melaknat al-washim wal-washimah, atau al-washimah wal-mutawashimah, yaitu Rasulullah SAW melaknat orang yang mentato dan yang ditato, minta ditato, mustawshimah, minta ditato. Ini kena laknat dan ini dosa besar, kecuali yang bertaubat. Ya, kemudian ancaman kemarahan Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian juga dalam dalil kalau ada yang menafikan iman, maka itu menjadi dosa besar. Tapi ala kulli hal di sini dosa besar, banyak dosa besar. Bisa kita lihat di kitab Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, di kitab Al-Kabair, atau kitab Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, Az-Zawajir 'an Iqtirafil Kabair, itu tentang dosa-dosa besar. Namun di sini Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi rahimahullah, ini kalimat terakhir kita insyaallah, memberikan tanbih yang penting sekali. Qad yaqtarinu bil kabirati min al-haya'i wal khawfi wal isti'dhami laha ma yulhiquha bis saghirah. Kadang-kadang ada orang melakukan dosa besar, tapi pas dia melakukan dosa besar itu, ada di hatinya rasa malu, rasa takut, dan merasa ini dosa ini besar sekali. Maka ini kadang-kadang treatment dari Allah itu
bisa jadi treatment dosa kecil, gitu loh, terhadap orang ini. Kemudian waqad yaqtarinu bis-saghirati min qillatil haya'i wa 'adamil mubalati wa tarkil khawfi wal istihanati biha ma yulhiquha bil kabira. Kadang-kadang ada orang melakukan dosa kecil, namun pas dia melakukan dosa kecil itu malunya itu nggak ada, nggak malu dia melakukan dosa walaupun kecil, dosanya aslinya dosa kecil, tapi tidak tahu malu. Wa'ada bil mubalat, enggak peduli kalau ini dosa kecil, enggak peduli lah, gampang lah. Wa tarkil khauf, tidak ada takutnya sama sekali. Wal istihadati biha, dan merasa ini dosa ecek-ecek gitu. Maka ma yulhiquha bil kabirah, yang mana ini khawatirnya treatment Allah terhadap orang seperti ini adalah treatment terhadap pelaku dosa besar. Bisa pahami nggak di sini Pak? Ada kalanya orang melakukan dosa besar, namun pas lagi melakukan itu dia itu merasa bersalah, malu, nggak enak. Ini nanti gimana saya? Ada orang kayak gitu. Ada orang kayak gitu. Belakangan ini kan ada meme, bukan meme sebenarnya, mungkin tulisan orang ya. Suatu ketika ada maling lagi digebukin sampai mati. Setelah udah mati kayak gitu di jalan, tiba-tiba HP maling itu berdering. Ternyata ada nomor HP keluarga atau anaknya atau siapa, istrinya atau gimana. Ini maling memang, ya terus habis itu karena peduli terus dibuka lah sama warga, dibuka ya. Terus ternyata anaknya yang menelpon, bapak kapan pulang? Kapan pulang bawa makanan, lapar nih dan sebagainya. Subhanallah. Ya, mungkin bapak ini maling, ya. Dosa besar. Namun mungkin kita bukan berarti melegalisir atau membenarkan maling ya, bukan. Tapi ada mungkin orang yang dia memang lagi nyolong, tapi dia sebenarnya kepaksa gitu loh. Dan dia teringat dosa gitu loh. Ada orang seperti itu, ada. Cuman ini tidak melazimkan kita untuk memberi uzur pada semua maling, enggak juga. Apalagi kalau udah tuman maling terus, enggak juga. Ya, enggak. Tetapi ada kalanya seseorang melakukan dosa begitu besar, namun hati itu merasa bersalah, dia kepikiran terus, sehingga Allah Ta'ala bisa aja mengampuni orang ini. Dan dia malu kalau ketahuan itu dosanya. Gitu ada ya. Beda halnya kalau malingnya emang udah hobi, emang udah kerjaannya maling. Nah ini udah beda ya. Yang kedua, ada kalanya orang melakukan dosa kecil, biasa bagi dia, dan dia nggak ada malunya. Dia tahu ini dosa kecil, paling nanti juga hilang gitu. Maka ini bisa jadi malah jadi besar gara-gara tidak tahu malunya dia. Dan ada kayak pelaku dosa besar diampuni oleh Allah karena malunya dia dan merasa bersalahnya dia. Oke, kata Nabi SAW, an-nadamu taubah. Penyesalan itu merupakan taubat. Dan boleh jadi karena takut sama Allah, nyesel, malu, boleh jadi itu menjadi jalan menuju taubat. Oke, jemaah sekalian, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kita semua dan membersihkan kita dari kesalahan dan dosa-dosa, dan semoga Ramadan kita kali ini lebih afdal dan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.